Asumsi yang ketiga, normally distributed. Apa ini yang berdistribusi normal? Yang berdistribusi normal adalah error atau residualnya. Jadi bukan respon ataupun prediktornya, tapi residual. Diingat-ingat ya. Oke. Nah, biasanya kalau kita menulis secara notasi itu ditulis sebagai ini, EI berdistribusi normal di mana rata-ratanya 0 dengan sigma kuadrat atau variansnya konstan. Artinya residualnya itu terdistribusi secara identik. Nah, varians konstan ini itu juga sebenarnya merupakan salah satu asumsi dari regresi OLS, yaitu homoskedastisitas varians yang akan kita bahas setelah pembahasan asumsi normally distributed. Apa yang terjadi? Apa dampaknya apabila terjadi pelanggaran dari asumsi ini? Jadi sebenarnya asumsi normalitas itu sifatnya adalah opsional atau tidak terlalu krusial seperti pelanggaran asumsi mengenai linearitas ya. Nah, kalau misalkan asumsi ini nggak terpenuhi, standar error dari parameter slope itu akan overestimated. Akibatnya, hasil pengujian signifikansi parameter, contohnya kayak uji serentak dan uji parsial, itu menjadi bias. Meskipun demikian, dampak pelanggaran ini itu bisa dikurangi kalau misalkan ukuran sampel yang kita punya atau data yang kita punya itu besar. Nah, selain itu, pelanggaran asumsi ini itu juga sebenarnya bisa menjadi petunjuk mengenai pelanggaran asumsi lainnya. Contohnya tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu pelanggaran asumsi mengenai varians yang konstan. Bagaimana cara mendeteksinya? Kalau secara visual biasanya kita bisa pakai histogram, tapi ini nggak direkomendasikan karena lebar kelas interval tuh bisa mempengaruhi hasil. Jadi kalau kita membuat histogram untuk normal probability plot itu biasanya kan datanya itu dikelompokkan dulu ke kelas-kelas interval begitu ya. Nah, kalau misalkan lebar kelas intervalnya itu berubah begitu, meskipun kita menggunakan data yang sama, itu hasil secara visualnya bisa berbeda. Nah, oleh karena itu, lebih disarankan menggunakan normal probability plot atau QQ plot. QQ plot itu seperti apa sih penampakannya? Nah, kayak gini nih. Ini adalah penampakan dari normal QQ plot. Kalau misalkan titik-titik residual yang lingkaran-lingkaran ini itu jatuh tepat atau berkonsentrasi di garis diagonal, maka bisa kita simpulkan bahwa residualnya telah berdistribusi normal. Pengecekan asumsi normal distributed ini selain menggunakan plot secara visual, kalian juga bisa menggunakan pengujian normalitas atau normality test. Nama pengujiannya Kolmogorov-Smirnov, bisa pakai Anderson-Darling dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan dibahas lebih detail ketika sudah masuk ke praktikum, oke?